nih, apa kabarnya? Pagi Mbak, baik Alhamdulillah. Gimana Mbak? Ya, terima kasih Mas Rizky telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya mengenai rokat selama ya. Oke, saya sangat antusias dengan Mas Rizky untuk berbincang mengenai usaha UMKM Mas Rizky di bidang kuliner yang bernama Rokan Selama ini. Oke, Mas, boleh kita langsung berbincang ya? Mas, gimana sih bagaimana awal mulanya cerita Mas membuka bisnis ini? Awal mula saya membuka bisnis UMKM ini sih memang inspirasi atau keinginan saya ini mempunyai tempat nongkrong sendiri aja gitu. Jadi kayak semacam kan saya sebelum ini suka nongkrong lah ya di warung-warung kopi gitu, tapi warung kopinya yang warung Indo gitu. Jadi saya sering nongkrong gitu. Nah saya kepikiran untuk kenapa saya nggak buat aja sih kayak gitu. Ya saya ini basic itu dan saya coba memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri gitu. Ya, berarti awalnya itu dari hobi ya, hobi nongkrong di luar Indo gitu ya Mas ya. Lalu Mas, untuk kenapa sih Mas itu memilih nama usaha Mas ini dengan nama Rokan Selama? Ini menarik, kenapa saya ngambil Rokan Selama dan nggak ngambil Warmindo gitu kan, harusnya Warmindo ya karena saya nggak ada, kalau menurut saya beberapa Warmindo itu punya ciri khas sendiri ya, yaitu pasti ada bubur. Warmindo itu pasti ada bubur tapi kalau saya ini nggak ada, jadi saya ngambil semacam something kayak kopi shop gitu ya. Jadi saya ngambil Rokan Selama itu beda dari Warmindo karena saya punya konsep yang berbeda, jadi nggak semuanya itu kayak Warmindo gitu, seperti itu. Terus Mas, kan konsepnya ini untuk tempat nongkrong ya dan Warmindo juga ya. Lalu apa yang membedakan Rokan Selama ini dengan kompetitor yang lainnya? Untuk Warmindo, perbedaan saya dengan Warmindo atau kompetitor yang lain itu dari segi makanan. Dari segi makanan saya memang ada semacam Indomie juga saya ada, tapi di sini saya mempunyai makanan berat seperti nasi gorengnya, ayam bakar, nasi goreng, ayam bakar, terus juga ada pancongnya, ada kentangnya gitu. Jadi makanan-makanan yang tidak ada di Warmindo tapi semacam kayak adanya di coffee shop gitu, tapi saya membayarnya seperti si Warmindo ini konsepnya. Jadi harganya juga harga kaki lima lah ya, jadi nggak harga coffee shop. Lalu juga ada fasilitas-fasilitas yang berbeda. Saya di tempat fasilitas kayak di situ bisa musikan, akustikan, bisa nobar atau nonton barang bola itu kadang pun juga sudah ngadain, lalu juga bisa karaokean, jadi ada perbedaan di situ. Oke, jadi menarik ya Mas ya, yang membedakan Rokan Selama ini dengan Warmindo yang lainnya ya. Ya. Oke, Mas, untuk saat ini kenapa sih memilih lokasi Rokan Selama ini di Jalan Raya Lombok? Tempat Jalan Raya Lombok ini atau di Bekasi ya, di Jawa sendiri, saya ngambil itu karena ini jalur alternatif ya, jalur alternatif di mana jalur penghubung antara Bekasi Jakarta dan juga bisa Bekasi Jakarta ke Cilengsi gitu sampai ke Bogor itu bisa lewat situ. Jadi saya ambil jalur situ, mungkin kan kenapa jadi saya ambil di situ. Jadi jalurnya itu jalur alternatif. Oke, Mas, untuk selama buka di sini traffic pengunjungnya gimana nih? Ada baguskah atau biasanya itu ramai di jam-jam tertentu? Untuk traffic pengunjung, untuk jam operasional sendiri, balik ke jam operasional kami buka di jam 10 sampai dengan jam 11 malam ya. Jadi dan di situ ada memang waktu-waktu yang sangat prime time, di mana itu di jam 4 sore sampai dengan jam 10 malam itu mulai prime. Jadi di situ mulai ramai karena mungkin jam pulang kerja atau jam ya jam-jam santai lah ya, jadi jam
ditawarkan di Ropang Silma? Menunya itu tidak meninggalkan variasi Warmindo, itu Indomie goreng, Indomie rebus itu tetap ada. Lalu minum-minumannya juga masih tetap minum-minuman saset, tidak seperti coffee shop. Persis sekali Warmindo kita minum-minuman saset semua. Lalu juga makanannya di sini yang agak membedakan, di sini saya mempunyai nasi goreng, mempunyai ayam bakar, ayam goreng, terus juga ada kentang, ada pancong, ada dimsum. Jadi lebih banyak varian menu. Terus fokusnya apa sih dari makanan dan minuman, atau ada fasilitas yang ditawarkan lainnya? Fokusnya tetap di makanannya ya. Jadi saya menjual makanan di sini dengan harga yang relatif terjangkau lah ya, dengan kos yang tidak terlalu mahal, tapi rasanya tetap kualitasnya Jadi rasa makanan dan minumannya tetap dijaga ya, Iya. walaupun harganya terjangkau. betul, cuma harga lebih terjangkau banget. Oke, terus strategi pemasarannya sudah pernah menggunakan apa aja nih untuk menarik pengunjung dan Ropang Silma? Untuk strategi yang saya gunakan memang pertama tetap ya kita tidak boleh mengenalkan strategi marketing lama, kita menyebar brosur, terus juga di sosial media, lalu juga mall itu penting juga dari mulut. Oke, terus bagaimana memanfaatkan media promosi yang Mas gunakan tadi? Dari sosial media itu saya menggunakan juga ada yang namanya ini ya, food vlogger gitu, saya sempat undang. Terus untuk perihal keuangannya nih Mas, kira-kira berapa sih estimasi biaya awalnya untuk membangun Ropang Silma ini? Untuk biaya itu kan saya mulai memang dari nol ya, terus juga saya nggak franchise, jadi saya buka sendiri itu memakan biaya itu sekitar rasa 3-40 juta lah ya. Lumayan ya, lumayan. untuk dari range Iya. apa namanya, besaran estimasi Iya, biayanya. itu kan pembangunan dan juga alat-alat semua dan bahan baku itu tetap masuk semua di sana. Oke, terus untuk pendapatan bisnisnya bagaimana dalam 6 bulan terakhir ini? Perjalanan bisnisnya di awal sampai dengan 6 bulan ini grafiknya atau grafiknya sendiri naik ya, naik ke atas, jadi itu yang saya sangat senang. Jadi Untuk operasionalnya siapa aja nih yang anggota timnya yang terlibat dan apa peran mereka di dalam operasionalnya ini? kalau di UMKM seperti ini kan jadi dua karyawan itu bisa merangkap semua ya. Jadi istilahnya dia bisa jadi kasir, bisa jadi di safety bisa, lalu juga bisa jadi seorang marketingnya juga gitu. Jadi semuanya dia merangkap. Memang saat ini saya punya dua ya. Oke, terus untuk jam operasionalnya dan layanan pelanggannya nih dari jam berapa sampai jam berapa sih? Jam operasional kami buka di Senin sampai dengan Minggu itu jam 10 sampai dengan jam 11. Lalu untuk di hari Jumatnya ada perbedaan, di sini jam 2 kita berbuka sampai dengan jam 11. Untuk tantangannya nih Mas di dalam membangun Ropang Silma ini, tantangan terbesar apa yang kira-kira itu yang pernah dijalankan di bisnis Ropang Silma ini? Tantangan dari diri kita juga, dari tim kita atau dari tempat kita itu lebih sangat-sangat ini ya, tantangannya sangat-sangat apa istilahnya, sangat-sangat perlu diperhatikan ya, karena itu yang salah satu kunciannya ya, karena kita memang ada visi untuk menjadi trademarknya warung kekinian, warkop kekinian seperti ini. Saya punya visi memang untuk jadi trademark ya, di mana warkop harusnya udah mulai seperti inilah. Jadi makanya saya harus benar-benar konsisten, baik mengenai fasilitas, mengenai makanannya, minumannya, semua. Jadi benar-benar harus banget dijaga, dan itu tantangan buat
jaga banget. Oke, Mas, untuk pertanyaan terakhir nih di sesi perbincangan kita ini mengenai usaha Mas, untuk pertanyaan seputar inovasinya nih, apa ada rencana untuk mengadakan acara atau promo ke depannya? Kalau untuk promo kita memang promo itu kadang suka ada kita bikin, terus kalau acara juga kadang kita melakukan acara di mana adanya perlombaan seperti Mobile Legends atau apa PS itu juga. Terus saya juga saat ini sedang membangun sebuah komunitas Komunitas apa nih? di bidang olahraga ya. Jadi di mana di tempat saya itu saya fasilitasi untuk tetap berolahraga ya. Jadi pengunjung itu kita ajak untuk berolahraga, istilahnya seperti itu. Jadi kita ada olahraga rutinitas di mana olahraga itu ada di futsal dan juga mini soccer. Jadi Oke, berarti untuk semua pengunjung bisa ikut bergabung ya dalam komunitas Mas ini ya? ya boleh. Baik Mas, terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam tugas kuliah saya ini. Semoga usaha Mas Rokan Selma ini berkembang dan menjadi trade market di bidang UMKM-nya ini.